lihat videonya ya, tentang cerita lalang di antara gandum. Nah, sekarang keterangan dari perumpamaan itu. Pertama tadi dikatakan ada seorang yang menaburkan benih yang baik. Tiba-tiba waktu benih itu waktu malam hari ada musuhnya yang menabur benih yang tidak baik. Kemudian lalang dan gandumnya bertumbuh bersama. Pembantu-pembantu bertanya, apakah perlu lalangnya dicabut saja Tuan? Lalu tuannya berkata, jangan, nanti kalau kamu cabut lalangnya bisa kena gandumnya. Biarkan mereka tumbuh bersama. Nanti pada waktunya barulah dipisahkan. Lalang dibuang ke api yang menyala-nyala, tapi gandum dimasukkan ke lumbung. Anak-anak, apa arti perumpamaan ini? Mari kita lihat bersama-sama ya. Yang menabur benih itu adalah anak manusia. A-nya besar, M-nya besar. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia menabur benih. Nah, ladang itu adalah gambaran dunia ini. Jadi, anak-anak, Tuhan Yesus menaburkan benih ke dunia ini. Benih itu apa ya? Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Kita semua, ini benih yang baik. Kita ditaruh di dunia ini oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian ada juga benih yang ditaburkan oleh si jahat, anak-anak. Nah, itu berbicara tentang anak-anak si jahat. Siapa yang menabur benih lalang itu? Si iblis. Dia yang menaruh orang-orang menjadi jahat di dalam dunia ini. Anak-anak, bertumbuh bersama-sama. Di sekolah pasti kita menemukan ada teman-teman kita yang nakal, ada teman-teman kita yang suka mencuri, ada teman-teman kita yang bicaranya kotor, kasar, suka marah-marah, suka pukul. Anak-anak, hati-hati, jangan-jangan dia benih lalang, anak-anak. Terus kita lihat selanjutnya, waktu menuai. Waktu menuai adalah akhir zaman. Sekarang ini adalah akhir zaman. Ada banyak anak Tuhan, ada banyak yang bukan anak Tuhan. Ada banyak yang sudah melakukan kebaikan, yang sudah mengenal Tuhan, berjalan dalam kebenaran. Tapi ada juga yang masih melakukan dosa dan pelanggaran. Mereka akan dituai. Mereka nanti akan dikumpulkan di akhir zaman. Mereka akan dituai oleh para penuai. Para penuai itu berbicara tentang malaikat-malaikat yang lalang, yang berbuat jahat, berbuat dosa, yang tidak percaya kepada Tuhan, nantinya akan diambil dan dibuang di dalam dapur api. Tetapi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak kerajaan, kita akan dikumpulkan bersama dengan Tuhan di kerajaannya Tuhan, yaitu kerajaan surga. Anak-anak, jangan takut. Meskipun kita tumbuh bersama dengan teman-teman kita yang belum percaya Tuhan, yang tidak hidup dalam kebenaran, yang melakukan kejahatan, tetapi ternyata Tuhan memperhatikan itu. Kadang-kadang kita merasa sedih, kadang-kadang kita merasa, aduh Tuhan, kok saya hidup bersama dengan teman-teman yang diberitahu nggak nurut, teman-teman yang sudah diulang-ulang dinasihati tidak mau juga berubah. Jangan takut, ada waktunya. Nanti Tuhan akan memperhitungkan semua yang kamu lakukan. Akan dibedakan anak-anak. Dan bagi anak-anak Tuhan, tempatnya adalah di surga. Nah, sekarang kita mau melihat bersama anak-anak ya. Ini ciri anak Tuhan dan anak iblis. Ciri gandum dan lalang. Kita lihat yang pertama, ciri anak Tuhan, melakukan yang baik dan benar. Ciri anak Tuhan, melakukan yang baik dan benar. Apakah kita sudah melakukan yang baik dan benar? Ayo coba dipikirkan. Kalau sudah, berarti kita benih gandum.
kita anak Tuhan. Yang kedua, anak Tuhan punya ciri percaya dan setia kepada Tuhan. Percaya dan setia kepada Tuhan. Apakah kamu sudah setia untuk mengikuti ibadah, berdoa, baca firman? Kalau sudah, berarti kamu adalah anak Tuhan. Akhirnya nanti tempatmu adalah di surga. Sekarang kita lihat ciri dari anak-anak iblis. Yang pertama, sebaliknya anak-anak, mereka melakukan hal-hal yang jahat. Mereka melakukan hal-hal yang jahat seperti lalang anak-anak. Tidak ada hasilnya. Mereka melakukan hal yang jahat. Yang kedua, mereka tidak kenal, tidak percaya, atau menolak Tuhan. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka ingin hidup menurut keinginannya sendiri. Mereka ingin hidup menurut bisikan dari si iblis. Hati-hati, itu ciri anak-anak si iblis. Tempatnya di mana? Ya betul, di neraka, dalam api yang menyala-nyala. Jadi kita sudah tahu ciri-cirinya. Sekarang kita bisa membandingkannya. Mana yang gandum, mana yang lalang. Mana yang anak Tuhan, mana yang anaknya si iblis. Kalau kamu pergi ke sawah di belakang sana anak-anak, waktu petani menanam gandum atau padi anak-anak, biasanya di tengah-tengah padi-padi itu akan tumbuh tanaman yang berbeda, yang kadang-kadang lebih tinggi, yang kadang-kadang lebih subur. Tapi itu lalang. Lalang tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Jadi anak-anak Tuhan, jangan takut. Kalau kita ditempatkan Tuhan bersama-sama dengan orang-orang, anak-anak yang mungkin tidak percaya, lakukan kejahatan, jangan takut. Tuhan memperhatikanmu. Satu kali Tuhan akan memisahkan kita semua. Oke, terakhir ayat hafalan kita hari ini. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-6. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, maka kita harus terus menjaga hidup kita ada di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam hidup kita. Jangan lupa hafalkan ayatnya, kirim ke Tante Ruli ya. Oke, anak-anak, sekarang kita akan tutup dulu dengan doa ya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu. Kami anak-anak Tuhan, Engkau menempatkan kami di tengah-tengah dunia ini. Ada anak-anak yang berbeda, yang kadang-kadang membuat hati kami sedih, membuat kami marah, membuat kami Tuhan tidak merasa nyaman karena mereka masih melakukan kejahatan. Kami sudah ingatkan, kami sudah tegur, tetapi mereka tidak mau berubah. Terima kasih, hari ini Engkau mengingatkan kami. Kami seperti gandum yang Tuhan taruh di dunia ini. Dan kami mau terus tumbuh seperti gandum yang menghasilkan buah. Tolonglah kami untuk bertahan. Tolong kami tidak kalah dengan teman-teman kami yang melakukan kejahatan. Tapi justru kami boleh menjadi berkat untuk mereka semua. Terima kasih, berikan kami kekuatan untuk terus lakukan kebenaran. Engkau ada di dalam kami ada di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu. Berkatilah orang tua mereka. Dan berkatilah Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Renungkan firman Tuhan, simpan dalam hatimu, lakukan.